Semua untuk kemuliaan Tuhan dan Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas rahmat kesehatan, berkat dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Engkau memberikan kehidupan yang baru untuk kami. Tuhan, kami ingin menimba kekuatan-Mu dan meneladani sabda-Mu. Tuhan, bantulah kami agar mampu memahami dan menjalankan sabda-Mu dengan baik dan bijak. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bacaan Injil dari Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Renungan hari ini, pesta kelahiran Santa Perawan Maria dirayakan sebagai peristiwa iman. Allah memilih seseorang pribadi dan mempersiapkannya dengan begitu rupa, sehingga ia dapat hidup dalam rahmat dan kekudusan sejak awal. Yang layak menjadi ibu Yesus, mengatasi segala garis keturunan dan dosa. Selain kekudusan adalah sebuah anugerah, kekudusan juga membutuhkan tanggapan Maria sendiri. Maria memutuskan untuk hidup kudus dan menyerahkan diri pada karya keselamatan Allah yang terkadang tidak seperti yang direncanakannya. Melalui pesta ini, kita dapat belajar bahwa menjaga dan memelihara kekudusan adalah sebuah rahmat dan keputusan kita. Kekudusan hidup tidak ditentukan oleh sejarah para pendahulu kita, atau keluarga kita, atau bagaimana kita dilahirkan. Benar bahwa kita mewarisi sifat karakter, pola hidup dari pendahulu kita. Namun, kitalah yang mengelolanya untuk kepentingan masa depan kita. Kita membuat sejarah hidup kita secara baru, dan sejarah itu adalah sejarah Allah yang berkenan memilih dan mengerjakan karyanya melalui kita, sampai peran kita menjadi paripurna. Ya Bapa, semoga seperti Bunda Maria, kami senantiasa menjaga hidup dalam kekudusan dan membuat sejarah-Mu menjadi sejarah hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh pertobatan. Engkau telah memberikan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai tanda cinta dan keselamatannya. Bimbinglah kami agar tetap sabar, rendah hati dan peduli terutama pada mereka yang menderita dan membutuhkan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Saudara Salma, doakanlah kami. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih keluarga Fransisco telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.
yang terkasih, mari kita ciptakan suasana hening. Duduklah dengan tenang dan dengan posisi yang nyaman. Tutup mata kalian dengan lembut. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hitung sampai 3 saat kamu menarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas kalian selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Rasakan tubuhmu menjadi lebih tenang. Kan tentang sesuatu yang membuatmu bahagia. Mungkin itu adalah orang tuamu, teman-temanmu, gurumu, atau makanan kesukaanmu, hewan peliharaanmu, ataupun tempat favoritmu. Bukalah mata kalian perlahan-lahan dan ucapkan terima kasih untuk semua hal baik dalam hidupmu.